Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis efektivitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nama saya Aurelia Jennifer Lokito dan di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah masalah klasik yang terus terjadi hampir di setiap bagian dunia. Sifat tindakan korupsi ini didorong oleh keinginan manusia yang luar biasa tidak terkendali, menurut Abraham Samad selaku Dewan Eksekutif KPK. Selain melanggar pendapatan nasional dan daerah yang secara alami adalah milik warga negara, tindakan korupsi ini juga berdampak pada perilaku masyarakat. Tindakan ini telah dibangun secara sosial pada setiap tingkat masyarakat. Itu digeneralisasi menjadi kebiasaan yang akan merusak moralitas generasi mendatang. Dengan demikian, penerapan hukuman mati dapat dibenarkan berdasarkan prinsip hukum dan nilai moralitas. Di panggung internasional sebagai tindakan komprehensif untuk memerangi korupsi, PBB telah meluncurkan serangkaian komitmen besar-besaran dalam membantu pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Di panggung internasional, sebagai tindakan komprehensif untuk memerangi korupsi, PBB telah meluncurkan serangkaian komitmen besar-besaran dalam membantu pemberantasan korupsi di seluruh dunia. Ikatan hukum internasional terletak pada Konvensi PBB menentang korupsi. PBB menyadari bahwa korupsi perlu diperhitungkan sebagai masalah pidana internasional. Ini adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi semua negara. Korupsi merongrong lembaga-lembaga demokratis, memperlambat pembangunan ekonomi, serta berkontribusi terhadap kestabilan pemerintah. Faktanya saat ini menunjukkan bahwa Indonesia terletak di 16 peringkat negara rusak Asia Pasifik berdasarkan pemberantasan Komisi Pemberantas Korupsi dan Indonesian Corruption Watch menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam 12 dari 13 berdasarkan peringkat korupsi di Asia Pasifik dan 44 dari 66 di negara. Sementara itu, di bagian lain dunia, Tiongkok datang sebagai negara dengan ekonomi global yang sedang naik daun, mencapai jumlah luar biasa dari PDB global per tahun dan hari ini menjadi negara berbasis ekonomi terbaik di Asia. Itu mengalahkan Jepang dan Korea Selatan dan pihak yang menentang untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa pada rasa. Salah satu alasan paling banyak mengapa Cina melakukannya telah membuat pencapaian fantastis pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat korupsi yang rendah dan stabil pemerintahan. Ini memiliki perlakuan khusus untuk penjahat korupsi dan menerapkan hukuman mati. Perumusan hukuman mati telah mendorong sejumlah tanggapan kritis di seluruh dunia, terutama dukungan atas hak asasi manusia. Tapi dengan cara lain, praktik korupsi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan mencuri dari lembaga pemerintah yang dianggap sebagai pelanggaran hak orang. Pada akhir praktik, hukuman mati dapat dibenarkan sebagai hukuman yang sesuai untuk motif tertentu. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Sultan Charlotta Diponegoro. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu slide kelima. Menurut Egy Sujana, korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan pencurian uang atau pencucian uang yang dilakukan oleh orang-orang yang mengambil keuntungan sendiri di dalam suatu perusahaan, sehingga tindakan itu merugikan perusahaan hingga negara jika hal tersebut dilakukan oleh para pejabat di lembaga pemerintah Indonesia. Korupsi dikatakan sebagai akar dari semua kejahatan. Pandangan ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menghadapinya perilaku kejahatan ini. Konon, merupakan akar dari semua kejahatan karena pelaku yang terlibat dalam korupsi di kalangan pemerintah dalam kurung pegawai negeri, sektor swasta dalam kurung pengusaha, dan politik dalam kurung politisi. Mereka berperilaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang dekat dengannya atau mengajak orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Bagaimana hukuman mati dijatuhkan terhadap korupsi bisa digunakan sebagai hukuman? Kebijakan perumusan undang-undang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia
kala itu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tersebut Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi ditujukan untuk para pelaku korupsi. Namun, kebijakan yang terkandung dalam peraturan masih meninggalkan kesulitan, di mana masih ada banyak perlawanan terhadap kebijakan, tetapi dalam menentukan standar hukuman bagi koruptor yang dihukum masih pandang belum mampu memberi efek jera bagi pelakunya. Ini bisa dilihat dari banyaknya bukti sanksi pidana kematian telah dijatuhkan, tetapi sampai sekarang terpidana masih hidup dan bebas berkeliaran. Seperti yang bisa dilihat pada koruptor Gayus Tambunan, melihat kondisi tersebut perlu untuk memeriksa penerapan kebijakan pada perumusan undang-undang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, apakah sudah efektif atau belum. Peraturan pemerintah untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sering disebut Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini ditetapkan pemerintah pusat pada 21 November 2001 dan berlaku sejak tanggal penetapan tersebut. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemerintah mencabut undang-undang tersebut 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Halo semua, saya Fanny Laus. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu sanksi pidana. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Jenis-jenis kejahatan ini sangat bervariasi, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, dan kurungan. Denda pidana yang merupakan kejahatan utama dan pencabutan pidana atas hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Semuanya merupakan kejahatan tambahan. Tujuan sanksi pidana menurut Bemelden adalah untuk menjaga ketertiban umum dan memiliki kombinasi tujuan menakutkan, mengoreksi, dan untuk kejahatan tertentu, menghancurkan kematian lahir, dan berkembang seiring dengan lahirnya kejahatan manusia yang tidak hanya bisa membahayakan orang-orang tertentu, tetapi lebih tepatnya merugikan masyarakat pada umumnya. Kami dapat menemukan hukuman lahir dengan menafsirkan hukuman mati sebagai bagian dari hukum yang sedang berusaha dibangun memesan demi ketertiban umum. Penjelasan ini memberikan makna pada pentingnya hukum sebagai bagian dari pembangunan, menunjukkan bagaimana kepentingan masyarakat diorientasikan menuju ketertiban, dan ketertiban adalah bagian yang paling penting. Jadi, perilaku atau tindakan yang menunjukkan sebagai sesuatu menghilangkan keberadaan hukum di bidang pembangunan. Hal ini seharusnya bahwa hukuman mati lahir atau muncul. Upaya ini ditujukan untuk membentuk ketertiban. Jelas ancaman hukuman mati bisa menunjukkan dan memiliki efek jera. Ancaman hukum mati bisa membuat seseorang berpikir berulang kali sebelum melakukan tindakan macam hukuman badan. Lalu selanjutnya, mengapa di Indonesia belum bisa menerapkan hukuman mati sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi? Meskipun UU korupsi ini memungkinkan hukuman mati untuk koruptor, namun sebenarnya pengadilan kriminal korupsi tidak pernah sekalipun memutuskan hukuman mati, kecuali hingga hukuman seumur hidup. Hukuman ini sudah dianggap sebagai hukuman paling berat, sekalipun sangat ironis dalam hal desain UU Tindak Pidana Korupsi atau RUK TPK yang saat ini ada termasuk dalam pembahasan program legislasi nasional atau Prokletmas 2015 sampai 2019. Ternyata aturan normatif yang terdapat dalam RUU TPK memiliki 91 kelemahan, bukan ada ancaman hukuman mati.
Perkenalkan, saya Marcella Claudia Halim. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi bahasa Indonesia pada slide 11 sampai 13. Jadi, hukuman mati pada dasarnya adalah suatu bentuk hukuman yang klasik, yang dianggap sebagai suatu bentuk hukuman yang mampu diwaspadai bagi yang belum melakukan kejahatan. Di berbagai kasus, bukanlah pelaku kejahatan biasa adalah seorang residivis yang terus melakukan berulang kali kejahatan karena hukuman ringan. Sering penolakan hukuman mati hanya berdasarkan sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari para korban itu sendiri, keluarga, kerabat, atau orang-orang yang bergantung pada para korban. Lain kasusnya jika memang keluarga korban sudah diampuni pelanggar, tentu putusan dapat diubah dengan prasyarat bersih. Dalam memberlakukan kebijakan perumusan undang-undang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mengikuti penerapan hukuman mati di beberapa negara seperti Cina, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, UEA, India, Malaysia, Korea Utara, dan Vietnam. Kebijakan itu diambil karena konsekuensi kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor ini memenuhi kriteria untuk membatasi kejahatan paling serius yang membawa kerugian bagi negara, yang merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat pada umumnya, dan kejahatan luar biasa, di mana kalimat ini sesuai dengan penjelasannya dalam pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik Internasional. Perumusan kebijakan perumusan undang-undang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa depan dapat diterapkan dengan beberapa pengecualian seperti penyerahan semua aset yang dimiliki oleh pelaku dan keluarga pelaku, di mana hal ini dihitung sesuai dengan prinsip keadilan yang sebanding dengan dampak kejahatan itu. Dia lakukan untuk kondisi negara, ekonomi, sosial, masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, menurut Organisasi Independen tahun 2010, Indonesia mendapat peringkat ke-6 dari 146 negara di dunia sebagai negara yang masalah korupsi dan mendapat peringkat pertama di Asia Pasifik. Itu mencapai terburuk bagi negara yang memulai masa depan baru di era reformasi. Sangat memalukan bagi semua orang bahwa kita adalah negara kaya tetapi tidak memiliki sebagian besar orang miskin. Itu terjadi karena korupsi yang tumbuh seperti bunga di musim hujan. Setelah sekian banyak kasus korupsi di Indonesia, kita dapat menilai bahwa pejabat di Indonesia memiliki karakter yang relatif buruk. Nah, hukuman mati bagi para pejabat yang korup ini membuat negara Indonesia bisa berdiri lebih kokoh di samping negara-negara lain. Nah, kelompok kami percaya bahwa ketika tidak ada hukuman yang sangat ketat di Indonesia, korupsi pasti akan terus merajalela. Nah, koruptor ini pantas mendapat hukuman mati karena sebenarnya kelompok kami melihat bahwa mereka itu lebih berbahaya dan lebih buruk daripada seorang pembunuh. Karena seorang pembunuh membunuh 1 atau 2 nyawa sekaligus dan sudah sampai situ saja. Namun, seorang koruptor membunuh banyak orang secara bertahap. Mereka seperti mengambil hak orang lain, bagian orang lain, dan lain sebagainya. Nah, hal ini itu membuat para masyarakat tidak bisa percaya kepada pemerintah. Nah, kondisi ini sangat berbahaya bagi stabilitas masyarakat. Karena ketika kami masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, jadi kan artinya pemerintah harus merombak ulang tatanannya atau orang-orang yang ada di dalamnya. Hal itu harus dilakukan untuk membangun pemerintahan yang transparan sehingga masyarakat itu bisa percaya kembali kepada pemerintah dan kita merasa bahwa hak kita itu terjamin gitu, nggak ada yang disalahgunakan oleh para koruptor. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah bahwa mayoritas orang Indonesia dapat mendukung hukuman ini, karena nyatanya prosedur pengadilan
tindakan korupsi itu sangat lama dan terulang-ulang terus, dan orangnya juga sepertinya muter-muter di itu saja. Nah, maka dari itu hukuman mati ini harus berlaku untuk semua penjahat korupsi, karena hal ini akan menghalangi individu yang terlibat dalam korupsi ini di masa depan. Bahkan ada beberapa penjahat korupsi yang berukuran besar yang hanya menjalani hukuman selama 2 hingga 5 tahun penjara saja. Dan penjaranya itu atau tempat kurungannya itu sangat memadai, sangat layak. Bahkan lebih layak dari rumah beberapa orang di kawasan menengah ke bawah. Kan ironis ya. Nah, dalam hal ini kamu juga menyadari bahwa penerapan hukuman mati dalam banyak hal akan diindikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kami percaya bahwa hak asasi manusia adalah berjuang untuk kebaikan orang dan menjunjung kebenaran. Nah, dengan demikian hukuman mati adalah upaya untuk melindungi hak orang dengan melindungi aset nasional dan menerapkan hukuman ketat terhadap penjahat untuk menyesuaikan dan menegakkan kebenaran. Nah, akhirnya hukuman mati tepat dan dapat dibenarkan untuk melindungi martabat manusia suatu bangsa, dengan demikian untuk melestarikan dunia yang lebih adil dan lebih baik. Nama saya Alvin Andrianto Cendra. Penerapan hukum kematian untuk pelaksanaan tindak pidana korupsi hanya berlaku untuk teks. Maka penerapan hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A ayat 1, pasal 28I ayat 1 Jo, pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Jo, pasal 3 UDHR. Tetapi interpretasi ekstensif atau interpretasi tetap harus dilakukan. Seperti hakim yang menjatuhkan vonis di pengadilan TPK. Tidak hanya melihat teks aktual. Selain itu, harus dilihat dari dampak tindakan korupsi, serta dari sudut pandang teologis. Yang dimaksud dengan teologis ialah hukum Islam. Hukuman mati dapat dilakukan sesuai dengan sanksi atas kejahatan yang dilakukannya. Menurut kami, merupakan keanehan jika hukuman mati hanya diancam oleh pasal 2. Sementara itu, dalam pandangan komunitas dan dilihat dari sifat korupsi sebagai pelanggaran untuk suatu posisi, suatu tindakan penyalahgunaan wewenang posisi pasal 3, dan penerimaan suap oleh pegawai negeri atau administrator negara, hakim, dan advokat pasal 12 lebih terasa tercela dari memperkaya diri kita sendiri pasal 2. Setidaknya itu harus dianggap berat dan karenanya juga layak diancam dengan hukuman mati, terutama pelanggaran suap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.